Bab 46. Bisakah kita tidak menikah? Apakah sesederhana itu? Huang Fengnian bertanya dengan curiga, Anda tidak punya permintaan lain. Benar sekali. Zhao Ping berkata, Anda akan menyita harta benda keluarga Feng, bisakah Anda memberi saya bahan-bahan obatnya? Huang Fengnian menjadi semakin curiga, Anda bukan petugas medis dan tidak bisa melakukan praktik kedokteran sama sekali. Mengapa Anda membutuhkan begitu banyak bahan obat? Hakim Huang, ini adalah pencapaian luar biasa lainnya. Zhao Ping berkata, sekarang sedang panen musim gugur, tetapi hujan mulai turun. Untuk memanen, orang-orang harus bekerja di tengah hujan. Setiap hari, setiap bagian tubuh mereka tidak tertutup. Jika ini terus berlanjut, mereka pasti akan kedinginan. Wabah berskala besar akan melanda. Jika Hakim Kabupaten Huang dapat mencegahnya terlebih dahulu, jumlah orang yang sakit pasti akan berkurang. Bahkan jika beberapa orang dengan kondisi tubuh yang lemah tertular angin dan pilek, mereka dapat segera diobati dengan meminum ramuan obat, dan wabah penyakit tidak terjadi. Bukankah ini pencapaian luar biasa lainnya? Bersamaan dengan dua pencapaian besar, saya yakin akan mengubah karir Anda menjadi lebih tinggi lagi, dari pejabat tingkat 7 menjadi pejabat tingkat 6, atau kalau tetap sebagai pejabat tingkat 7 tapi bisa pindah ke daerah yang Hakim Huang inginkan. Ini. Huang Fengnian ragu-ragu. Zhao Ping melanjutkan, Hakim Huang, mari kita abaikan wabah itu untuk saat ini. Berikan saja saya bahan obat keluarga Feng. Itu tidak bernilai banyak uang. Huang Fengnian tidak keberatan. Dia hanya seorang hakim daerah, bukan petugas medis. Meskipun dia mendapatkan bahan obat, dia tidak bisa menjualnya. Sebaiknya jual saja ke Zhao Ping sebagai bantuan. Dia setuju begitu saja. Saat itu sudah tengah hari, jadi Huang Fengnian mengajak Zhao Ping untuk makan, dan Zhao Ping tidak menolak. Untuk menunjukkan integritasnya, makanan keluarga Huang Fengnian sangat sederhana. Sayuran liar dengan bubur, ditambah beberapa roti kukus. Zhao Ping merasa sulit menelan, jadi dia hanya mengambil beberapa gigitan dan berhenti makan. Pada saat ini, pejabat pemerintah datang untuk melaporkan bahwa mereka telah selesai menggeledah rumah Feng Zhengchu dan membawa semua barang ke kantor pemerintah daerah untuk dilihat oleh Huang Fengnian. Peraknya saja hampir 10,000 tael, serta berbagai perhiasan, harta emas yang dicairkan, akta rumah, akta hektar tanah, dan lain-lain. Nilai totalnya mungkin lebih dari 15,000 tael. Huang Fengnian sangat senang karena selain harta bernilai tael yang sangat besar, tidak ditemukan pula dokumen atau hal yang bisa membuktikan kolusinya bersama Feng Zhengchu. Sebuah dokumen langsung disalin, kasus keluarga Wen di desa Qianmen dibuka kembali, dan putusan sidang diucapkan untuk kedua kalinya. Dan pengumuman dibuat. Isinya banyak sekali, tapi maknanya sangat sederhana. Feng Zhengchu mendambakan uang keluarga Wen dan merancang untuk menjebak keluarga Wen, yang menyebabkan kegagalan keadilan oleh mantan hakim daerah dan mengeksekusi seluruh keluarga Wen. Kalau ada anggota keluarga yang dulu berhasil lolos dari jaring eksekusi tidak lagi menjadi budak, tetapi dikembalikan ke status yang baik. Ia pun berinisiatif untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada keluarga Wen, dengan mengatakan bahwa ia terlambat mengetahuinya dan menyebabkan keluarga Wen menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun. Dia juga membebaskan setengah dari pajak tambahan dari desa Qianmen. Mulai saat ini, membayar pajak sama seperti desa lainnya. Pengumuman ini langsung menimbulkan keributan di tengah masyarakat, setelah dijelaskan oleh seseorang yang melek huruf. Semua orang memuji Huang Fengnian sebagai penguasa keadilan yang sebenarnya. Secara khusus, penduduk desa Qianmen berlutut di tanah dan bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih, dan bahkan memasang plakat umur panjang untuk Huang Fengnian. Pikiran, perasaan,
Huang Fengnian mulai menggelegak. Belum lagi perasaan ini begitu nyaman. Hanya dengan menggerakkan jari saja, dia bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Mengapa ini tidak dilakukan dari sebelumnya saja? Zhao Ping memiliki pandangan ke depan untuk berpikir menggunakan metode ini untuk mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Bagaimana dengan wabah yang dia bicarakan? Huang Fengnian benar-benar tersentuh. Ketika dia melihat Zhao Ping memuat bahan obat keluarga Feng ke dalam gerbong kereta kuda, dia tidak hanya tidak menghentikannya, dia bahkan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa jika bahan obat tidak cukup, tanyakan saja kepada pemerintah daerah, dan pemerintah akan menemukan cara untuk mencari dan membelikannya. Zhao Ping tidak malu-malu dan langsung mengangguk setuju. Bagaimanapun, keluarga Feng hanya memiliki sedikit bahan obat, dan mereka bahkan tidak memiliki kereta. Ada banyak jenis, dan semua jenis bahan obat tersedia, hampir satu set lengkap, tetapi jumlahnya terlalu sedikit. Terutama untuk mengobati masuk angin dan pilek, itu hampir tidak cukup menghasilkan 2 ember rebusan obat. Zhao Ping tidak sungkan dan segera membawa bahan obat tersebut. Bagaimanapun, ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Dengan bahan obat ini, mungkin bisa mencegah puluhan orang lagi terkena flu. Huang Fengnian menawarkan bantuan lain dan ingin membantunya membeli bahan obat, jadi Zhao Ping dengan senang hati menerimanya. Setelah memuat bahan obat, Zhao Ping merobek salah satu selebaran pemberitahuan dan kemudian kembali ke desa Siping dengan kereta. Huang Fengnian melihat sosoknya yang pergi dan diam-diam memujinya, orang ini tidak sederhana. Dia masih muda, tapi dia sangat banyak akal. Hanya dalam beberapa hari, dia mampu menghancurkan keluarga Feng sepenuhnya, membunuh Ma Jiu, dan bahkan memberikan beberapa saran pada dirinya sendiri. Jika Anda benar-benar melakukannya, Anda pasti akan meraih kesuksesan. Huang Fengnian merasa sedikit terharu. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan bawahannya, "Kemarilah, panggil Lin Hua dan Chao Qing." Zhao Ping tidak mengetahui hal ini dan menyerahkan pemberitahuan itu kepada Wen Hui setelah kembali ke desa Siping. Wen Hui membacanya kata demi kata. Air mata jatuh. Tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Ping. Dia menangis dan berkata, "Tuanku, terima kasih telah membantu keluargaku menyelesaikan keluhan mereka. Mulai sekarang, aku, Wen Huiseng, akan menjadi milikmu, dan kematianku akan menjadi milikmu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu, jika tidak, aku akan tersambar petir dan mati tidak dalam keadaan baik. Ini hanya masalah sederhana, tidak perlu terlalu serius." Zhao Ping menepuk punggung Wen Hui untuk menghiburnya. Kemudian dia melanjutkan, "Wen Hui, bolehkah saya mendiskusikan sesuatu dengan Anda?" "Apa masalahnya?" Wen Hui menyeka air matanya dan berkata, "Selama Anda suamiku memerintahkanku, aku pasti akan menurutimu. Bisakah kita tidak menikah?" kata Zhao Ping. "Apa?" Wen Hui langsung tercengang. Menatap Zhao Ping, dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Di sisi lain, Liu Mengru di samping mendengar ini dan segera mengambil sebatang tongkat, menunjuk ke arah Zhao Ping dan berteriak, "Zhao Ping, apa maksudmu? Mengapa kamu keras kepala? Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Jika kamu tidak menikah, bukankah kamu memaksa Wen Hui mati? Dia adalah saudara perempuanku sekarang, dan aku tidak akan pernah membiarkanmu menindasnya sedikit pun." Sejak Liu Mengru menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Ma Jiu hari itu, seluruh temperamennya telah berubah. Dia bukan lagi wanita yang patuh dan berperilaku baik seperti sebelumnya, tetapi dia dipenuhi dengan karakteristik bajingan, selalu mengambil tongkat untuk memberi pelajaran pada Zhao Ping. Tentu saja, ini juga waktu yang dia habiskan bersama Zhao Ping, dan Liu Mengru merasa Zhao Ping telah berubah total.
Selain itu, Zhao Ping menanamkan dalam dirinya gagasan kesetaraan antara pria dan wanita setiap hari ketika akan pergi tidur. Kalau tidak, dia tidak akan berani. Lagi pula, di dinasti Dawei, status perempuan selalu lebih rendah daripada laki-laki. Jika kamu mengawini ayam, ikutilah ayamnya. Jika kamu mengawini seekor anjing, ikutilah anjingnya. Begitu Anda menikah, Anda harus ikut kemanapun suami pergi, bagaimanapun keadaan suami, menderita sekalipun. Biarpun suami menjualmu, kamu hanya bisa menelan rasa sakit di hatimu. Untungnya, Zhao Ping adalah anggota masyarakat saat ini modern, dan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tertanam kuat di benaknya. Melihat ini, dia buru-buru menyerah. Mengru, bisakah kamu mendengarkan penjelasanku dulu? Saat saya bilang tidak menikah, saya hanya bermaksud tidak mengadakan upacara pernikahan. Tetapi dokumen-dokumen itu tetap harus diurus. Ketika sudah mendapatkan dokumen-dokumen itu, Wen Hui akan tetap menjadi istri sah saya. Mengapa tidak mengadakan pernikahan? Kata-kata Liu Mengru masih buruk dan pedas. Wen Hui sendirian sekarang, dan saya adalah keluarga angkatnya. Kamu tidak punya banyak kegiatan, uang juga sudah ada. Tidak sopan menikahinya di rumah dengan diam-diam saja. Sekarang kamu tidak ingin mengadakan upacara pernikahan. Apakah Wen Hui masih ada di matamu? Kak Mengru, jangan khawatir, mari kita dengarkan dulu pendapat suamimu. Wen Hui menarik Liu Mengru untuk membujuknya sambil berpikir. Liu Mengru kemudian meletakkan tongkatnya, menatap Zhao Ping dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku alasannya sekarang, aku akan memukul pantatmu. Mengru, kamu juga telah mengetahui bahwa aku menyembuhkan penyakit Tian Rou dan menerima beberapa ratus tael perak, beberapa kuda dan kereta, dan itu membuat putra Tuan Feng cemburu berlebihan padaku. Zhao Ping tersenyum pahit dan berkata, keluarga Feng adalah presiden buruk bagi kita. Mereka melihat kekayaan dan ingin membunuhku. Mereka meminta Ma Jiu datang dan membunuhku. Jika kita mengadakan perjamuan besar, bukankah itu akan terlalu menonjolkan diri? Jika hal ini kembali menimbulkan kekhawatiran, akan hal-hal yang buruk, bisakah kita menghentikannya? Ini. Liu Mengru tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Zhao Ping mengambil kesempatan itu untuk bertanya lagi, dan lihatlah seberapa bobroknya rumah keluarga kita. Hanya ada 3 bagian rumah. Menikahi Wen Hui kembali seperti ini berarti melakukan kesalahan padanya. Terlebih lagi, kamu sebagai istri pertama, kita hanya pergi ke pemerintahan untuk mengurus formalitas ketika kita menikah, dan kamu bahkan tidak mendapatkan makanan yang layak. Wen Hui hanyalah istri kedua, mengapa pernikahannya harus lebih megah dari pernikahanmu? Bukankah ini menimbulkan perhatian besar bagi tamu? Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Meskipun Liu Mengru tergerak, dia tetap mengeluh akan nasib Wen Hui. Tunggu. Zhao Ping berkata, ketika kekuatan kita berkembang, ketika kita membangun rumah baru, kita memiliki kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Aku tidak hanya ingin mengadakan pernikahan akbar untuk Wen Hui, tapi juga untukmu jika waktunya tiba. Mari kita berbaikan dan bersama-sama mempersiapkan untuk upacara akbar ke depannya. Wen Hui, bagaimana menurutmu? Liu Mengru menoleh untuk bertanya pada Wen Hui. Wen Hui tentu saja tidak keberatan. Dia sudah menjadi milik Zhao Ping, tidak peduli apakah ada upacara itu atau tidak. Selama Zhao Ping tidak meninggalkannya, meskipun dia hanya jadi seorang pelayan, dia akan puas. Tidak apa-apa bagiku. Liu Mengru berkata sambil tersenyum. Aura menakutkan yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia sekali lagi kembali ke postur kecilnya yang feminin. Dia memeluk Zhao Ping, memukuli dadanya, dan berkata dengan marah, suamiku, kamu sangat jahat.
Tidak bisakah kamu mendiskusikan hal semacam ini dengan kami sebelumnya? Kamu mengatakannya begitu tiba-tiba, aku hampir salah paham. Hahaha, bukankah aku ingin mengejutkanmu? Zhao Ping tersenyum dan berkata, kejutannya hilang setelah kamu membuat keributan seperti tadi. Itu hilang ketika saatnya hilang. Liu Mengru berkata dengan acuh tak acuh, sebagai wanita, kebahagiaan terbesar kita adalah jika kita bisa menjalani kehidupan yang stabil tanpa diperlakukan kasar oleh suami kita. Ngomong-ngomong suamiku, kapan kekuatan kita akan berkembang? Tidak ada kata terlambat. Kalau kita menunggu beberapa dekade lagi, kita semua akan tua dan kalau beritanya tersebar, kita akan ditertawakan orang lain. Segera. Zhao Ping berkata, Anda membantu Wen Hui menyiapkan obatnya, dan saya akan membuat rencana sekarang.